Teman-teman pada tahu nggak sih siapa Nabi Yunus dan Nabi Ayub itu? Kenapa Nabi Yunus dan Nabi Ayub itu sangat populer dalam Al-Quran? Nama Nabi Yunus bahkan digunakan sebagai nama surat dalam Al-Quran, yaitu surat Yunus. Nah, teman-teman penasaran kan siapa mereka berdua? Yuk kita simak videonya. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan Kak Nazila. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat belajar. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu dapat mengetahui kisah Nabi Yunus dan Nabi Ayub, dapat meneladani Nabi Yunus dan Nabi Ayub, dan juga dapat menerapkan keteladanan terhadap Nabi Yunus dan Nabi Ayub dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita mulai ceritanya. Nah, kisah yang pertama yaitu tentang kisah Nabi Yunus. Nah, teman-teman pada tahu nggak nih siapa Nabi Yunus itu? Jadi, nama lengkap Nabi Yunus yaitu Yunus bin Matta. Beliau adalah salah satu keturunan dari Benyamin, putra Nabi Yakub. Nah, Nabi Yunus ini diutus Allah untuk berdakwah di suatu kaum yang mereka itu sangat keras kepala. Mereka menyembah berhala dan juga melakukan banyak kejahatan. Nah, nama kaum itu yaitu kaum Niwana. Setiap hari, Nabi Yunus menyeru kepada kaum Niwana agar mereka beriman kepada Allah dan juga meninggalkan berhala-berhala mereka. Tetapi para penduduk Niwana itu sangat keras kepala. Mereka tidak hanya menolak ajakan Nabi Yunus untuk beriman, tetapi mereka juga mengatai bahwa Nabi Yunus itu gila. Keterlaluan banget kan mereka. Akhirnya, setelah Nabi Yunus berulang kali berdakwah kepada kaum Niwana dan kaum Niwana masih saja terus menolak dakwah Nabi Yunus pun marah. Dan Nabi Yunus pun memperingatkan kaum Niwana bahwa azab Allah akan datang karena mereka telah menolak ajakan Nabi Yunus untuk beriman. Nah, kemudian Nabi Yunus pun mengangkat tangannya ke langit dan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada kaum Niwana. Setelah itu, Nabi Yunus pun pergi meninggalkan kota Niwana. Setelah Nabi Yunus pergi meninggalkan kota Niwana, awan-awan hitam mulai menaungi kota Niwana dan membuat kota itu nah, penduduk Niwana pun mulai ketakutan. Rupanya ancaman Nabi Yunus benar-benar menjadi kenyataan. Seketika itu, para penduduk Niwana menyadari kesalahan mereka dan mereka pun bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Dan Allah pun mengampuni. Telah meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus berjalan tak menentu arah. Ia berjalan dengan perasaan berdosa. Hingga sampailah Nabi Yunus pada suatu pantai. Nah, di sana Nabi Yunus menumpang salah satu kapal yang akan berlayar. Ketika kapal mulai berlayar, terjadilah badai yang besar. Nah, badai ini membuat kapal oleh kanan, oleh kiri, hingga kapal seakan mau tenggelam. Nah, untuk menyelamatkan kapal, para penduduk kapal pun membuat kesepakatan. Mereka mengundi nama sebanyak 3 kali, dan orang yang namanya keluar harus dilemparkan ke laut. Dengan izin Allah, akhirnya nama Nabi Yunuslah yang selalu keluar berulang kali.
Nah, Nabi Yunus pun sadar kalau ini adalah takdir Allah. Maka Nabi Yunus pun melemparkan dirinya ke laut. Di laut yang gelap, Allah mengirimkan ikan nun untuk menelan Nabi Yunus. Di dalam perut ikan nun, Nabi Yunus merenung dan menyadari kesalahannya. Nabi Yunus pun berdoa dan bertaubat. Selama berada di perut ikan nun, Nabi Yunus tak henti-hentinya mengucapkan tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah 40 hari lamanya, Allah pun mengabulkan doa Nabi Yunus. Allah memerintahkan ikan nun untuk memuntahkan Nabi Yunus di sebuah pantai. Setelah berangsur-angsur pulih, Nabi Yunus pun berjalan dan kembali ke kota Niwana. Betapa terkejutnya Nabi Yunus begitu melihat penduduk kota Niwana sudah beriman. Nabi Yunus pun sangat bahagia. Begitulah kisah dari Nabi Yunus. Nah, selanjutnya yaitu kisah tentang Nabi Ayub. Teman-teman tahu nggak sih siapa Nabi Ayub itu? Nabi Ayub itu adalah cucu dari Nabi Ishak, dari putranya yang bernama Is. Nah, Nabi Ayub ini sangat terkenal dengan kekayaannya. Nabi Ayub memiliki banyak sekali harta, banyak istri dan juga banyak anak. Rumah Nabi Ayub itu sangat-sangat mewah. Apalagi binatang ternaknya tak terhitung lagi jumlahnya. Walaupun demikian, Nabi Ayub tetap tekun beribadah kepada Allah. Segala nikmat yang diberikan Allah kepadanya tidak membuatnya melupakan Allah. Nabi Ayub tetap gemar berbuat kebajikan dan juga suka menolong orang yang kesusahan. Keren banget kan Nabi Ayub itu? Para malaikat yang berada di langit terkagum-kagum kepada Nabi Ayub. Mereka membicarakan ketaatan dan keikhlasan Nabi Ayub dalam beribadah kepada Allah. Mendengar itu, iblis pun merasa iri dan ingin menjerumuskan Nabi Ayub agar menjadi orang yang tidak sabar dan celaka. Langkah pertama, iblis mencoba menggoda Nabi Ayub agar Nabi Ayub tersesat dan tidak mau bersyukur kepada Allah. Namun, iblis gagal. Nabi Ayub tetap teguh pada pendiriannya. Kemudian, iblis pun meminta izin kepada Allah untuk menggoda Nabi Ayub. Iblis berkata kepada Allah, "Wahai Tuhan, sesungguhnya Ayub beribadah kepada-Mu akan kehilangan kenikmatan yang andai kata Engkau cabut harta bendanya hilang dan belum tentu ia masih Allah pun berfirman kepada iblis bahwa sesungguhnya Ayub itu adalah hambaku, seorang mukmin sejati. Keimanannya tidak akan tergoyahkan karena harta benda. Dan Allah mengizinkan iblis untuk menggoda Nabi Ayub sebagai ujian keteguhan bagi Nabi Ayub alaihissalam. Iblis dan bala tentaranya pun serta-merta menyerbu keimanan Nabi Ayub. Satu persatu hewan ternak Nabi Ayub pun mulai mereka binasakan hingga habis semua. Dan juga lumbung-lumbung padi Nabi Ayub pun mereka bakar hingga tak ada lagi harta yang tersisa begitu. Iblis mengira bahwa Nabi Ayub akan berkeluh kesah. Tetapi hebatnya Nabi Ayub tak mengeluh sedikit pun dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena usaha yang pertama gagal, iblis tak kehilangan akal. Iblis pun mendatangi gedung mewah di mana anak-anak Nabi Ayub berada. Iblis pun lalu menggoyang-goyangkan seluruh puing-puing bangunan gedung. Dan gedung pun runtuh sehingga semua anak Nabi Ayub meninggal. Iblis mengira
bahwa usahanya menggoyahkan Nabi Ayub akan berhasil kali ini. Tapi nyatanya tidak. Nabi Ayub tetap berserah diri kepada Allah. Selanjutnya, iblis menaburkan baksil di tubuh Nabi Ayub, sehingga membuat Nabi Ayub mengalami penyakit kulit yang sangat menjijikan. Tubuhnya benar-benar bau dan dipenuhi oleh nanah. Istri-istrinya satu persatu kabur meninggalkan Nabi Ayub, hingga tersisa satu orang saja yang masih setia mendampingi Nabi Ayub, yaitu Rahmah. Karena penyakit kulit Nabi Ayub yang sangat menjijikan itu, akhirnya Nabi Ayub dan istrinya diusir dari perkampungan. Mereka berdua pun tinggal di sebuah tempat yang sepi dari manusia. Selama kurun waktu 7 tahun lamanya, Nabi Ayub terus berada dalam penderitaan. Akan tetapi, Nabi Ayub tetap bersabar dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Rahmah pun bekerja di sebuah toko roti. Pada awalnya, majikannya tidak tahu siapa itu Rahmah, tetapi lama-kelamaan majikannya mengetahui bahwa Rahmah adalah istri dari Nabi Ayub yang berpenyakitan itu. Majikannya pun segera memecat Rahmah. Rahmah yang sangat setia ini masih memikirkan Nabi Ayub. Rahmah pun meminta kepada majikannya agar mau memberinya hutang roti. Tetapi majikannya itu menolak. Rahmah pun terus meminta hingga akhirnya majikan mau memberi roti asalkan Rahmah mau menukarnya dengan gelung rambutnya yang panjang. Karena tidak ada pilihan lagi, Rahmah pun mengiyakan. Ia memotong rambutnya. Sesampainya di rumah, Nabi Ayub marah karena melihat rambut Rahmah yang dipotong. Nabi Ayub mengira bahwa Rahmah telah menyeleweng, padahal sama sekali tidak. Suatu hari, Rahmah meminta izin Nabi Ayub untuk pergi bekerja, tetapi Nabi Ayub tidak mengizinkan. Rahmah tetap bersikukuh dan ingin pergi untuk bekerja, hingga Nabi Ayub marah dan berjanji bahwa akan memukul 100 kali istrinya jika ia telah sembuh. Setelah ditinggal pergi oleh Rahmah, Nabi Ayub pun bermunajat kepada Allah. Ia telah mencapai puncak kesabaran dan keteguhan. Allah pun memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Seketika itu keluarlah air dari dalam tanah yang menyembuhkan Nabi Ayub dari penyakitnya. Sementara itu, Rahmah yang sudah pergi merasa kasihan dan tidak tega meninggalkan Nabi Ayub seorang diri. Rahmah pun akhirnya kembali untuk menjenguk Nabi Ayub. Tetapi sesampainya di sana, ia sudah tidak mengenali Nabi Ayub karena Nabi Ayub sudah sembuh dari penyakitnya dan sudah dalam keadaan yang lebih baik. Nabi Ayub sangat gembira begitu melihat istrinya kembali. Namun seketika ia teringat akan sumpahnya, yaitu akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Nabi Ayub sangat bimbang karena Nabi Ayub sangat menyayangi istrinya. Dalam kebimbangannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman agar Nabi Ayub mengambil 100 buah lidi dan memukulnya sekali-sekali. Akhirnya terlaksanalah sumpah Nabi Ayub. Berkat kesabaran dan keteguhan imannya, Nabi Ayub pun dikaruniai oleh Allah harta yang berlimpah ruah. Dari Rahmah, ia dikaruniai seorang anak yang bernama Basyar, yang kelak akan mendapat julukan Zulkifli. Nah, teman-teman, begitulah kisah dari Nabi Yunus dan Nabi Ayub. Nah, teman-teman tahu nggak kira-kira apa aja keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah beliau?
Yang pertama adalah sabar. Nabi Ayub dan juga Nabi Yunus keduanya sama-sama memiliki tingkat kesabaran yang sangat tinggi. Nabi Yunus sangat bersabar dalam menghadapi kaumnya yang keras kepala. Dan juga Nabi Ayub yang bersabar atas ujian yang ditimpakan kepadanya. Yang kedua yaitu tidak boleh putus asa. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi sesulit apapun, kita tidak boleh yang namanya putus asa. Yang ketiga yaitu selalu mengingat Allah. Dalam keadaan apapun, kita harus selalu mengingat Allah. Seperti Nabi Yunus dan juga Nabi Ayub yang tidak pernah melupakan Allah dalam kondisi apapun. Dan yang terakhir yaitu senantiasa kembali kepada Allah. Teman-teman, gak kerasa ya udah panjang kali lebar kita bahas kisah tentang Nabi Yunus dan juga Nabi Ayub. Seru sekali kan? Nah, karena kisahnya sudah habis, Kak Nazila pamit undur diri ya. Bye-bye. Assalamualaikum.